Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru untuk seleksi CSN P3K 2023, yang mana di sini kita mendapatkan sedikit bocoran untuk regulasi yang digunakan untuk rekan-rekan honorer rekrutmen P3K di tahun 2023 ini. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun, seperti biasa, kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja terkait dengan untuk seleksi CSN P3K, yang mana untuk P3K 2022 itu sudah diumumkan untuk khususnya yang P3K guru ya Bapak Ibu, karena untuk P3K teknis belum seleksi ujian kompetensi, dan untuk kesehatan itu sudah pemberkasan ataupun penetapan NIP 3K. Nah, berkaitan dengan untuk seleksi P3K guru, ketika sebelum pengumuman hasil seleksi kompetensi, yang mana sudah kita ketahui bahwasanya ada pembatalan penempatan yaitu 3043 pelamar P1 yang diumumkan secara resmi Kemendikbud di portal ASN P3K atau guru P3K Kemendikbud, yang mana untuk informasi terbaru yang kita dapatkan Bapak Ibu terkait dengan regulasi yang akan diberikan nantinya bagi rekan-rekan yang mengalami pembatalan penempatan P3K tahun 2022, yang mana di sini Bapak Ibu ya, yaitu di website resmi GTK Kemendikbud itu menginformasikan ataupun menyampaikan bahwasanya untuk 3043 pelamar tetap jadi prioritas 1 atau P1 pada seleksi guru ASN P3K tahun 2023 dan tidak perlu tes lagi. Nah, kalau kita lihat di sini siaran persnya ini Bapak Ibu ya, dan untuk pernyataannya di sini bisa kita lihat di sini filenya. Nah, di sini disampaikan bahwasanya Panitia Seleksi Nasional Panselnas Penerimaan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja SNP 3K yang terdiri dari Kemenpan RB, BKN, dan juga Kemendikbudristek itu telah mengumumkan hasil seleksi P3K tahun 2022, yaitu untuk jabatan fungsional guru pada Kamis 9 Maret 2023. Nah, dari pengumuman tersebut itu sebanyak lebih dari 250.300 guru lulus seleksi dan mendapatkan penempatan Bapak Ibu. Nah, pada tahun sebelumnya itu terdapat lebih dari 300.000 yang telah mendapatkan penempatan. Dengan demikian sudah ada lebih dari 550.000 guru honorer yang telah menjadi guru ASN P3K untuk tahun anggaran 2021 dan 2022 berarti Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini jelaskan lagi, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Prof. Nunuk Suryani dalam keterangannya itu mengucapkan selamat bagi para peserta yang lulus seleksi dan berharap berita baik ini dapat mendorong semangat bagi para guru untuk mengabdi dan memberikan yang terbaik bagi pendidikan Indonesia. Kami turut berbahagia atas kelulusan Ibu Bapak Guru. Selamat kepada para peserta seleksi yang lulus seleksi. Semoga dengan diterimanya menjadi ASN P3K, semangat Ibu Bapak bertambah untuk pendidikan terbaik bagi anak-anak bangsa, ungkap Prof. Nunuk di Jakarta pada Selasa 14 Maret. Nah, kemudian Prof. Nunuk juga menyampaikan bahwasanya ada 4 poin penting pelamar P1 yang belum dapat penempatan. Prof. Nunuk juga menjelaskan bahwa 3043 pelamar P1 yang tahun ini belum berkesempatan mendapatkan penempatan berdasarkan surat pengumuman Dirjen GTK adalah bagian dari proses yang sesuai aturan, yakni proses sangga dalam seleksi di mana ada 3043 pelamar P1 lain yang memiliki kriteria-kriteria penilaian yang lebih baik untuk mendapatkan penempatan tersebut. Nah, kemudian disampaikan lagi, ada 4 poin penting yang perlu dipahami. Pertama, pembatalan yang terjadi adalah bagian dari proses sangga dalam seleksi. Pada dasarnya, yang dibatalkan hanya penempatan, bukan kelulusannya. Nah, itu Bapak Ibu untuk poin pertamanya.
Kemudian yang kedua, para pelamar tersebut tetap berstatus P1. Artinya, tetap kami prioritaskan menjadi ASN P3K. Ketiga, para pelamar tersebut akan otomatis diikutsertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1. Nah, kemudian yang keempat, pelamar tersebut tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Jelas, Prof. Nunu. Nah, kemudian lebih lanjut, Prof. Nunu memberikan semangat bagi para pelamar yang belum mendapatkan penempatan tersebut kepada 3043 pelamar P1 yang akhirnya tidak mendapatkan penempatan. Tidak perlu khawatir. Ibu dan Bapak tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023 ini. Dirjen GTK Kemendikbudristek turut mendorong pemerintah daerah agar bersama memiliki komitmen yang tinggi dan berpartisipasi aktif. Kami menghimbau pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi sesuai kebutuhan guru untuk mengajukan formasi. Kita semua ingin para guru mendapatkan penempatan formasi sesuai kebutuhan daerah dan memperoleh pendapatan yang layak, tutup Prof. Nunu. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan sedikit regulasi ya yang disampaikan oleh Dirjen GTK Kemendikbud, bahwasanya untuk pelamar P1 yang berjumlah 3043 yang tidak mendapatkan penempatan di tahun 2022 atau P3K tahun anggaran 2022 itu tetap menjadi prioritas Bapak Ibu untuk diangkat menjadi ASN P3K tahun 2023, tentunya melalui tahapan seleksi P3K di tahun ini. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu hanya perlu menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023 ini. Jadi status Bapak Ibu yang P1 ini tidak hilang Bapak Ibu ya. Jadi tetap berlaku untuk status P1 Bapak Ibu, ataupun kelulusannya tetap ya dikunci oleh Kemendikbud bagi rekan-rekan yang sudah nyatakan lulus PG 2021 yang lalu dan tidak mendapatkan penempatan P3K di P3K tahun anggaran 2022. Nah, berkaitan juga dengan regulasi tentunya untuk di tahun ini, bagaimana di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 212 itu sudah juga dianggarkan Bapak Ibu ya untuk anggaran gaji di dalam DAU penggajian formasi P3K. Untuk formasi P3K 2023 itu sudah diperhitungkan semua, baik itu untuk guru, tenaga kesehatan, begitu pula juga dengan untuk teknis. Jadi untuk seleksi P3K 2023 bagi rekan-rekan yang tidak lolos maupun tidak mendapatkan penempatan, tentunya akan sebentar lagi dibuka seleksi di tahun ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat lagi formasi yang sudah disampaikan, dan ini adalah postingan dari Prof. Nunu yang terakhir terkait dengan untuk pengadaan CSN 2023, bahwasanya untuk alokasi formasi Bapak Ibu ya yang disediakan oleh pemerintah pusat itu untuk tenaga guru berjumlah 580.202. Kemudian untuk tenaga kesehatan itu 327.542 dan untuk teknis 35.629. Nah, tentunya untuk penetapan formasi kita menunggu juga dari pengajuan kebutuhan masing-masing daerah. Semoga saja setiap daerah mengajukan kebutuhan formasi sesuai dengan yang diminta oleh pusat sehingga bisa mengakomodir bagi rekan-rekan guru honorer maupun honorer yang lain untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2023 ini. Oke Bapak Ibu, itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.